Ya, suara saya bisa masuk ya. Oke, jadi pakai 2 device aja nggak apa-apa ya? Well, ini yang pertama saya akan share tentang diet ya. Jadi diet itu sebenarnya kita nggak usah ribet, nggak usah worry sama apapun karena diet itu kita bisa santuy aja gitu. Jadi siapapun tuh kalau untuk memulai diet nggak usah mikir ribetnya dulu gimana, nanti kalau aku diet pasti aku kesiksa, nanti kalau aku diet pasti aku nggak bisa makan enak, kemudian nanti kalau diet, aku makanan favoritku terus kapan dong aku makannya, mikir yang macam-macam, nggak harus kayak gitu juga, karena diet itu kita bisa tetap santai gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita mulai slide kedua. Oke. Oke, sekarang saya akan mulai dengan ini, mungkin teman-teman, banyak ya yang selalu dengar tentang hal-hal ini ya, ini tuh sebenarnya mitos atau fakta ya. Ini teman-teman mau saya jawab pertanyaannya yang nomor berapa? Coba bisa komen. Ada 2 ya? Screen sharing-nya nomor 5 nih udah ada yang komen. Maaf ini kok hilang ya PPT saya ya, sebentar. Bentar ya teman-teman. Tadi kenapa off ya? Oke, jadi saya itu aja. Jadi tadi ada yang dietnya yang nomor 1 yang saya ingat itu, apakah dengan kita minum teh hijau, itu kita bisa langsung kurus kan kayak gitu ya? Itu mitos atau fakta? Dan ada yang bilang juga kalau tiap pagi itu kita selalu minum lemon hangat, itu nanti kita bakal kurus juga, karena katanya lemon itu menurunkan lemak yang ada di badan kita, kan ada kayak gitu. Itu mitos atau fakta? Teman-teman banyak yang bertanya pastinya. Itu sebenarnya kalau teh hijau ya, kalau teh hijau itu yang tinggi yang pertama adalah kandungan antioksidannya. Jadi dari mulai flavonoid, kemudian ada polifenol, macam-macam itu ada semuanya di dalam si teh hijau itu. Jadi lebih ke manfaat antioksidannya kalau dari saya ya. Sedangkan untuk manfaat yang bisa didapatkan kalau katanya diet itu nanti bisa bikin kita kurus, itu saya takutnya malah karena efek diuretiknya. Jadi efek diuretik ini adalah bikin kita pipis terus. Jadi sebenarnya yang kita nimbang hari pertama itu 50 kilo, kemudian hari kedua aku udah 49 kilo. Itu bukan masalahnya si teh hijau ini menurunkan lemak, bukan. Tapi karena efek si diuretiknya itu tadi, sehingga badan kita mengeluarkan cairan tuh lebih banyak. Nah, nanti yang berbahaya adalah efeknya ketika kita malah dehidrasi. Jadi si teh hijau ini sudah disuplementasi dengan bahan kimia yang dia bisa menimbulkan efek diuretik. Itu yang jadi problem sebenarnya. Tapi kan orang sekarang suka yang instannya. Suka instannya, jadi tiba-tiba aja BB-ku udah turun. Dah, seneng banget kan. BB-nya udah turun gitu. Padahal sebenarnya itu karena efek diuretiknya gitu. Nah, tadi ada nanya nomor 5. Ini udah bisa aku share screen. Udah muncul belum ya? Belum, Halo, Kak. udah muncul? Belum keluar. Belum keluar? Oke. Ini udah bisa kalau di laptop. Bentar. Nah, bentar. Oke. Kalau ini... Oke. Kalau kemudian tadi yang nomor 5, ada yang nanya tentang minum es bikin gendut. Ada yang bilang gitu ya? Kak, aku nggak mau minum es, kan aku lagi diet. Ada yang bilang gitu. Emang kenapa kalau lagi diet? Kalau lagi diet nggak boleh minum es, katanya bikin gendut. Wih, gitu. Sebenarnya yang bikin gendut tuh bukan esnya ya, teman-teman. Tapi yang bikin gendut itu adalah ketika kita mau konsumsi es itu kan biasanya cenderung rasanya manis ya. Karena kalau nggak manis kan rasanya pasti nggak enak. Yang namanya es itu kita habis makan, yang biasanya rasanya cenderung asin, kemudian lidah kita memang refleksnya tubuh kita seperti itu. Setelah kita makan asin, kita makan bakso, kita makan pizza, kemudian kita makan nasi goreng, pasti pengennya yang manis-manis. Pasti seperti itu. Nah,
es itu pasti rasanya akan manis. Kalau nggak manis kita nggak mungkin mau minum. Kan nggak mungkin juga kita minum cuma air putih dingin yang dari kulkas, dan itu jarang banget. Apalagi kita makannya di luar. Nah, so pasti makanya nanti pakai minumnya pasti pakai es, dan esnya itu manis. Jadi yang jadi problem adalah kandungan glukosanya yang ada di dalam es tersebut. Bukan esnya yang dingin sebenarnya. Jadi kalau minum air putih anyep nggak apa-apa, Kak. Boleh aja sih, asalkan nggak sering-sering ya. Nanti mungkin ada kaitannya juga dengan diet olahraga. Apakah sebelum olahraga itu boleh minum air putih dingin, atau selama olahraga boleh air putih dingin gitu ya. Coach Aditya yang lebih paham tentunya. Kalau saya pernah dengar juga suami saya ngomong, suami saya kebetulan juga jurusan olahraga ya, kalau habis olahraga minum air putih dingin itu rasanya badan lemes. Nah, itu entah kenapa. Nanti Coach Aditya bisa bahas lebih lanjut ya. Tapi kalau soal es, yang bikin gendut sebenarnya kandungan glukosanya, karena pasti esnya manis, teh manis ya, es jeruk manis, apalagi jus buah sekarang juga semuanya serba manis. Problemnya sebenarnya ada di situ ya. Saya coba share screen lagi. Oke. Ada yang mau dijawab lagi nggak, pertanyaan nomor berapa nih buat opening? Nah, udah bisa keluar, Kak. Oh, udah bisa keluar. Oke, mau yang mana nih? Saya boleh satu atau dua lagi, silahkan. Teman-teman mau saya jawab nomor berapa? Nomor 4. Ada nomor 7. Oke, cukup ya, 2 ya. Nomor 4, diet harus makan rebus-rebusan. Diet harus makan rebus-rebusan ya katanya. Jadi gini, masalah diet harus makan rebus-rebusan. Sebenarnya makan rebus-rebusan itu kaitannya adalah ketika kita ingin mengurangi konsumsi lemak dalam golongan zat gizi makronutrien. Jadi tubuh kita ini tetap membutuhkan lemak, nggak bisa tubuh kita tanpa lemak. Jadi dari mulai karbohidrat, kemudian protein, lemak itu zat gizi makro, namanya makronutrien. Artinya tubuh kita memerlukannya dalam jumlah besar. Nah, dengan catatan hanya saja di sini dikonsumsi itu harusnya lemak-lemak yang golongan baik, kan gitu ya, lemak-lemak golongan baik. Nah, kalau makan rebus-rebusan dalam artian ingin mengurangi lesan, kemudian 1 minggu terus kita mau beli, akan jadi problem lagi. Makanya alangkah baiknya tetap diimbangin dan pilih menu-menu yang kamu tuh suka gitu. Jangan bikin ribet sendiri. Aku lagi diet nih Kak, makanya harus rebus semua. Dari mulai pecel lah, gado-gado, tiap hari itu aja kan bosen. Nah, nanti akhirnya malah balas dendam ke belakang. Gitu ya. Oke, tadi ada yang naik lagi nomor 7. Mau diet, Kak, jadi aku skip sarapan gitu. Oh gitu. Berdasarkan experience-nya teman-teman aja nih ya, apakah dengan skip sarapan itu nanti siangnya nggak lapar? Pasti siangnya tambah lapar kan? Nah, kalau siangnya tambah lapar, otomatis pasti nanti siangnya balas dendam. Atau belum nyampe siang lah, sarapan jam 7, jam 8, jam 10, 11 udah lapar, karena sebenarnya tubuh kita ini memang membutuhkan zat gizi untuk beraktivitas. Apalagi tadi Coach Aditya sudah sempat ngomong tentang BMR ya, bahwasanya ketika kita nggak ngapa-ngapain aja, kita tuh tetap butuh kalori gitu loh. Tubuh kita ini tetap membutuhkan kalori untuk memompa jantung, mengalirkan darah, kemudian zat pencernaan kita ini butuh dialiri juga dengan darah, dan tetap berproses terus meskipun kita nggak ngapa-ngapain, meskipun cuma kita rebahan santuy aja, tetap nanti siangnya pasti bakal balas dendam. Yang kedua, kasihan dong tubuh kitanya nggak kasih, kan kasihan. Jadi dalam diet ini yang pertama diubah itu sebenarnya pemahaman kita dan juga mindset kita, bahwasanya kita makan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan mengurangi ya, bukan sama sekali nggak boleh, mengurangi apa yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan sama tubuh kita. Nah, itu nanti dia jalannya akan bagus. Oke, saya lanjut ya. Nanti
dapatkan selama menjalani diet. Jadi di awal diet kita harus mencatat status tubuh kita. Kalau anak-anak sekarang kan suka selfie kalau pas di gym selfie. Boleh, itu bagian dari pencatatan status tubuh. Jadi teman-teman boleh foto, kemudian teman-teman pakai baju yang sama dengan background yang sama, dan kalau bisa pencahayaannya juga balance ya, pencahayaannya seimbang. Jadi jangan sampai pencahayaannya cuma dari samping. Kalau pencahayaan cuma dari samping nanti otomatis sebelah kanan kelihatan lebih kurus karena kena bayangan kayak gitu. Jadi cari tempat terbuka, cari tempat yang dimana cahayanya bisa dapat bagus, kemudian kalian foto, bisa selfie, bisa foto di cermin. Itu nanti bakal kelihatan komposisi tubuh kalian tuh kayak gimana. Yang gede apakah pahanya yang gede, apakah bagian tubuh lain yang gede, apakah bagian dadanya lebih besar, ada tumpukan lemak di situ, atau perutnya buncit, nanti akan kelihatan. Nah, kalau di gizi sendiri nanti ada step by step untuk catat status tubuh secara gampang juga, nanti saya jelaskan. Kemudian step kedua adalah tentukan kalori. Jadi setelah mengetahui status tubuh, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan kalori. Kalori yang benar untuk tubuh kita, sesuai dengan aktivitasnya teman-teman masing-masing ya. Yang ketiga, kita akan mencari tahu bagaimana caranya meningkatkan metabolisme. Karena apa? Karena makanan yang udah kita makan, otomatis di dalam tubuh kita ini akan terus diproses. Diproses untuk kemudian kita gunakan untuk beraktivitas. Itu kan butuh diproses ya. Dan gimana caranya biar nggak ada timbunan di dalam tubuh kita? Gimana cara mengoptimalkan metabolismenya, Kak? Seperti tadi kita udah bahas jelaskan sama Coach Aditya tentang metabolisme. Bagus tadi, oke. Yang keempat, nanti kita akan membahas tentang makan makanan yang tepat. Apakah diet itu nggak boleh makan pizza gitu tadi? Apakah diet itu harus makan rebus-rebusan? Atau apakah diet itu nggak boleh mimi boba, Kak? Gitu. Nanti kita akan bahas ya, teman-teman. Oke, saya next. Nah, ini nanti teman-teman sebenarnya bisa langsung praktek ya. Karena di sini saya ngasih tahu ada webnya, teman-teman bisa buka websitenya di kalkulator.net. Jadi teman-teman bisa langsung googling buat cari BMR calculator. Bisa diketik di HP-nya. Kalau teman-teman lagi buka handphone, bisa langsung diketik di situ BMR calculator, BMR kalkulator ya tulisannya ya. Bisa langsung ketik di situ. Nah, di situ nanti teman-teman bisa langsung masukin ini. Usianya teman-teman berapa? Ini saya kasih contoh usianya 27 tahun. Seorang laki-laki bisa dipilih di sini. Kemudian dengan tinggi badan 165 dan berat badan 60 kg. Ini bisa langsung ya, jadi nggak usah ribet. Nanti bisa dimasukkan. Jadi BMR ini tadi, seperti yang dijelaskan sama Coach Aditya tadi, adalah energi yang dihabisin sama tubuh kita ketika kita rebahan santuy atau nggak ngapa-ngapain. Nah, itu tubuh kita tetap mengeluarkan energi. Jadi itu berapa sih, Kak? Kalau aku tuh seharian cuma tiduran aja, nggak ngapa-ngapain, cuma chattingan aja sama cowok aku gitu ya, berapa gitu kalori yang dikeluarkan karena aku nggak mengapa-ngapain seharian, kayak gitu. Itu bisa kita ketahui dari BMR calculator. Bisa teman-teman ya, nanti searching di Google langsung bakal keluar ini. Pakai yang website kalkulator.net ya. Pakai website kalkulator.net itu. Oke. Jadi, nah, ini kemudian sudah saya isi age 27, gendernya male, height-nya 165, weight-nya 60, saya calculate. Kemudian keluar hasilnya, result-nya dia keluar. Result-nya dia BMI-nya 22 kg per meter kuadrat. Di sini langsung akan ada kategori normal. Kan hijau ya, normal. Kalau kategorinya dia masuk di kuning atau di merah, berarti dia underweight. Atau dia nanti, berarti ada kemungkinan untuk kayak anoreksia, pernah tahu ya, kayak badannya model-model itu kan, badannya model-model itu kan terlalu kurus ya, jangan sampai kayak gitu juga ya. Jadi kita harus berada di batas normal. Batas normal itu sendiri kalau di ilmu gizi itu 18,5 sampai 22,5 ya kalau nggak salah ya. Itu batasan normal. Tapi teman-teman nggak usah ribet banget belajar itu. Jadi langsung aja nanti di sini klik webnya, kemudian teman-teman bakal nemuin di sini. Apakah kondisinya teman-teman normal, underweight, overweight, atau obesitas gitu. Nah, di sini udah ketemu. Berarti kondisinya adalah normal. Nah, setelah kita mengetahui kondisi kita normal, nah, kemudian kita bisa menentukan kalori kita ketika kita sudah paham berapa BMR kita. Berarti kan kita normal nih.
Berarti kita normal, kemudian berarti kan kita normal, kemudian kita tahu kalau aktivitas kita itu biasanya nggak pernah ngapa-ngapain atau rebahan santuy aja. Berarti kita pakai yang ini, pakai yang sedentary, little or no exercise. Karena kita nggak ngapa-ngapain. Kan rebahan santuy aja tadi ya. Jadi kita nggak ngapa-ngapain. Kalau kita ternyata exercise-nya 1-3 kali Kak sehari. Oh, berarti kita masuk yang ini, golongan 2. Kita membutuhkan kalorinya 2064 kalori. Kalau tadi yang sedentary, yang kagak ngapa-ngapain tadi ya, 1800 kalori. Atau melakukan aktivitas tapi sangat sedikit aktivitas kita. Itu pakainya yang ini. Kelihatan ya teman-teman saya sharing ya? Oke. Kemudian kalau exercise-nya 4-5 kali sehari, itu berarti teman-teman kalorinya butuh 2199. Begitu juga kalau lebih intens lagi exercise-nya. Ini 2590. Ini perkiraannya teman-teman. Jadi gunanya kita ke BMR calculator ini kita bakal dapat hasil yang cepat dan instan. Tanpa teman-teman harus belajar segala macam. Jadi cukup untuk mengetahui kalori ketika kita rebahan santuy. Nah, ini kita bisa tahu di sini. Nah, oke. Di sini next saya akan membahas tentang BMI calculator ya. Kalau BMR tadi kan kalori kita ketika rebahan santuy ya. Kalau si BMR calculator ini dia berfungsi untuk mengetahui berapa yang kamu butuhkan dalam sehari tadi karena kamu memilih aktivitas yang tadi udah dibahas sebelumnya ini. Karena kamu udah memilih aktivitasnya ini tadi. Nah, aktivitas apakah sedentary, apakah exercise-nya 1-3 kali atau 4-5 kali, kamu akan nemu BMI-nya. Nah, BMI-nya kan berarti tadi normal ya. Nah, ini BMI-nya normal. Oke, BMI-nya normal. Sorry, ini kursor saya nggak lagi off ini kayaknya. Ini ya ini kursor saya. Nah, di sini jadi normal BMI-nya. Nah, sekarang kita mau belajar untuk menentukan kalori ya. Kalori itu sebenarnya prinsipnya simple ya. Apa yang kita makan itu sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Kalau sesuai seperti ini, nanti jatuhnya akan balance. Berarti nggak akan ada ceritanya overweight atau nggak akan ada ceritanya underweight karena kita balance seimbang. Tapi kayak gini ya seimbang ya. Tapi kalau kalori yang kita keluarkan lebih banyak, kita makannya cuma sedikit, otomatis nanti kita akan kurus atau berat badannya berkurang. Kalau makannya lebih banyak daripada yang dikeluarkan, otomatis akan terjadi penumpukan lemak, jadinya bakal overweight atau bisa obesitas. Prinsipnya itu aja sebenarnya kalau untuk menentukan kalori. Nah, untuk teman-teman yang pemula, biar gampang gimana caranya diet ya. Jadi, saya di sini merekomendasikan salah satu aplikasi yang bisa teman-teman download di Play Store ya. Kalau saya pernah nyoba, ada banyak sih teman-teman aplikasi sebenarnya. Tapi yang menurut saya gampang, itu yang Fat Secret ya. Teman-teman tahu ya, di Fat Secret itu teman-teman bisa download, bisa isi. Ini saya kasih contohnya. Karena buat orang yang baru memulai diet itu kan nggak bakal tahu ya nasi itu berapa sih kalorinya itu nggak tahu. Dan daripada setiap hari harus setiap kali ingin bertanya harus googling, jadi langsung aja download aplikasinya seperti ini. Oke. Ini exercise-nya tadi ya sudah kita bahas ya. Kalorinya. Nah, nanti bisa download ya. Nah, ini saya kasih tahu. Tadi kan kalorinya kita udah dapet. Nah, sekarang kalau kita mau menurunkan berat badan, seumpama kita mau menurunkan berat badan dengan, ini tadi kasusnya sama ya, age-nya 27, berat badannya 60, tingginya 165, exercise-nya 1-3 kali seminggu. Kalorinya kebutuhannya, kan 2000 tadi ya, seperti di depan tadi di BMI tadi udah kita bahas, 2064 kalorinya. Kalau saya mau menurunkan, kalau di gizi ya, kita menurunkan kalori itu paling enggak kita turunin sekitar 20% lah ya dari kebutuhan angka kecukupan gizinya. Ini ketemu angka kecukupan gizinya 2064 ya teman-teman nih. 2064.
Kalau turunnya lebih dari itu bisa sih, bisa, nggak apa-apa juga. Cuman nanti kalau untuk orang yang diet pemula itu takutnya, satu, dia bakal nggak konsisten di dietnya. Karena gak gampang juga ngurangin porsi makanan itu secara mendadak dan langsung aja. Seumpama kalian kalorinya ini ya, kalorinya bener udah 2064 kalorinya, oke. Kalorinya bener 2064. Kemudian kalian mau langsung nurunin ke sini, ke 1000. Makan dari setengah porsi dari biasanya, itu kan susah banget. Susah banget. Makanya yang saya rekomendasiin itu kalau mau nurunin itu yang ini. Bisa kita turun ke 88% itu kan berarti 12% atau ke 76. 76 ini berarti 24% dari kebutuhan kalori kita. Ini dia langsung kasih K-nya nanti bakal turun sekitar 0,25 kilogram, seperempat kilo ya dalam seminggu. Ini setengah kilo dalam seminggu. Teman-teman bisa pilih. Teman-teman bisa pilih di situ. Atau mau yang ekstrim ini ada 1 kilo. Tapi ya nggak gampang juga ya kalau 1 kilo harus konsumsi separuh dari kalori biasanya kan nggak gampang juga gitu. Oke. Oke. Jadi yang saya rekomendasiin kalau nggak kalian pilih yang ini 88% dari kebutuhan AKG kalian, angka kecukupan gizi setiap hari. Kalau nggak itu yang ini 1564, teman-teman bisa pilih salah satunya. Dengan berat yang tadi. Jadi teman-teman tadi bisa buka aplikasinya langsung, bukan aplikasi ya, dia di browser aja, di googling aja buat teman-teman yang memori HP-nya mungkin terkendala dan lain sebagainya, ini bisa. Kalau yang memori HP-nya masih cukup banyak bisa langsung download di si Fat Secret ya. Oke. Nah, ini untuk mengetahui angka kecukupan gizi kan tadi 2064 ya. Ya, ini Fat Secret-nya adik saya ya kebetulannya dia nih Fat Secret adik saya. Jadi dia usianya 27 tahun, beratnya 48,5 dengan tinggi badan 149. Nah, ini 49. Nah, ini perempuan laki-laki bisa diisi di sini. Kan nih hitung angka kecukupan gizi ya. Angka kecukupan gizi itu berarti berapa asupan gizi yang harus dipenuhi oleh dari makanan untuk terjadinya keseimbangan. Kalau 48 BMI jadi dia mau mempertahankan berat badan. Jadi pertahankan berat badan saya dengan tingkat aktivitas apa, sedentary, low, active, atau high. Ini bisa dipilih. Sedentary ya mungkin karena nggak ngapa-ngapain ya. Kagak ngapa-ngapain, jadi sedentary. Oke, kita klik sedentary. Kemudian kita hitung. Nah, AKG-nya cuma 1.700. Orang 27 tahun berat 48,5 dengan tinggi 149 AKG-nya cuma 1.700, cuma 1.700. Nah, 1.700 ya. Nah, jadi ini lebih untuk memantau diri sendiri ya. Oke. Nah, setelah mengetahui konsumsi kalori harian, nanti di situ juga akan ada laporannya. Itu konsumsi nasi putih beserta teman-temannya kayak tahu, kayak tempe, kayak telur goreng, makan apa aja, mau beli semangka ke Alfamart, itu nanti totalnya berapa teman-teman bisa tahu. Bisa tahu. Kemudian untuk yang mikronutriennya, itu kita bisa tahu juga mikronutriennya yang udah dikonsumsi apa aja. Karbohidratnya berapa persen? Oh, karbohidratnya 50%, lemak 30%, kemudian proteinnya 20%. Itu kita bisa tahu. Kira-kiranya kan gitu ya. Mudahnya gitu aja yang praktis. Kemudian ada juga kita melihat nutrisi. Jadi karena tadi udah makro, nah makronya ini keluar semua. Total kalorinya berapa persen dari targetnya juga keluar. Targetnya segini, kemudian karbonnya baru terpenuhi 188,
targetnya 1750, ini bakal keluar semua. Jadi di aplikasi ini tuh mempermudah kita untuk maintain diri kita sendiri. Jadi bagi teman-teman yang emang benar-benar niat untuk diet, ini saya rekomendasiin memang, jadi kita benar-benar tahu hari ini tuh kita makan apa aja. Kayak kata Coach Aditya tadi kan, ada yang bilang, kalau, "Kak, saya udah makan sedikit, tapi kok saya nggak turun-turun berat badannya," kan gitu. Saya nggak turun-turun berat badan, sedikitnya itu seberapa? Karena tidak terukur ya. Jadi kalau di sini nanti memang akan mempermudah teman-teman untuk mengukur berapa yang sebenarnya teman-teman makan gitu. Betul guys, oke. Metabolisme ya, kita meningkatkan metabolisme. Jadi metabolisme ngapain? Masuk ke tubuh kita ya, body mass index-nya itu untuk kinerja badan kita. Jadi semakin tinggi seseorang, semakin berat badannya itu, semakin berat BB-nya seseorang, itu otomatis BMI-nya dia juga semakin semakin banyak kan. Nah, itu digunakan untuk itu, untuk maintenance body-nya dia, gitu. Nah, kemudian untuk AF ini aktivitas fisik ya, aktivitas fisik. Jadi makanan yang kita konsumsi itu juga kita gunakan untuk beraktivitas. Kemudian ada TEF, thermal effect of food, ini untuk memproses makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kita akan belajar. Nah, si BMI ini gimana ya Kak ya biar makanannya tuh banyak kepake di BMI? Caranya kita bisa dengan meningkatkan massa otot lewat olahraga itu tadi. Olahraga yang tentunya lebih terukur ya. Ikut coaching itu bagus banget, saya rekomendasiin banget untuk coaching karena di situ semuanya akan terukur. Berapa kalori yang kalian hasilkan, kemudian pembentukan massa otot kalian tuh nanti seberapa, progresnya kayak gimana. Jadi otomatis kalori yang kalian konsumsi itu nanti akan ke-spend di BMI ini tadi. Karena dia yang menghabiskan paling banyak itu si BMI ini. Jadi kalau metabolisnya nanti dimaksimalkan untuk si BMI, untuk pembentukan massa otot lewat olahraga, itu bakal bagus banget gitu. Makanya olahraga ini penting. Nah, kemudian si thermal effect of food ini nanti, nah ini yang paling banyak kepakai itu di protein. Protein itu 20% sampai 30%. Banyak loh. Kalau karbo cuma 5-10%. Lemak 0 sampai 5%. Nah, jadi yang paling banyak membutuhkan energi dari tubuh kita untuk dicerna itu adalah si protein. Nah, makanya kalau pengen energinya tubuh itu cepetan habis gitu istilahnya gitu ya, cepetan habis Kak, biar kalorinya keluar, biar pergi si kalorinya gitu ya. Biar pergi si kalorinya itu, nah kita perbanyak konsumsi protein. Makanya kalau dalam diet di coaching itu kebanyakan kan mereka mau pembentukan massa otot, oke konsumsi protein, bagus itu karena selain untuk pembentukan massa otot, si protein ini thermal effect of food-nya bagus gitu, jadi juga akan nge-spend kalorinya kalian gitu, jadi kalorinya bakal kepake gitu loh. Nah, oke. Oh, sorry. Nah, kemudian si aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu ada 2 ya, nyapu, ngepel, masak lah kalian yang nyapu depan rumah, yang membersihkan kamar mandi itu termasuk aktivitas fisik ya. Cewek-cewek mungkin ya mak-mak, teman-teman yang cowok-cowok yang di kosan juga ya ini aktivitas fisik. Dan kemudian aktivitas fisik itu juga ada yang terukur dan tertarget. Nah, itu berarti olahraga. Nah, jadi dimaksimalkannya di olahraga. Ya kan kalau lantai udah bersih, udah nyuci baju, nyuci piring, masa iya mau apalagi yang mau dicuci kan udah nggak ada. Tapi kalau olahraga ini bisa kita maksimalin di olahraga. Jadi untuk nge-spend si aktivitas fisik ini nanti yang menduduki 30%, teman-teman memang harus olahraga. Jadi coaching di gym, kalian ikutin Coach Aditya itu penting banget. Karena itu juga membantu nge-spend dari kalori, 30% kalori di aktivitas fisik ini. Gitu ya. Nah, sekarang masuk ke makanan yang tepat. Nah, makanan yang tepat. Yang tadi, Kak, bener nggak sih diet nggak boleh minum boba milk tea gitu? Bener nggak saya nggak boleh makan di Solaria? Saya suka banget tuh di sana tuh makanannya enak-enak kayak gitu ya. Apa nggak boleh makan mie setan ya Kak? Mie setan boleh nggak? Ya itu pertanyaannya teman-teman suka kayak gitu.
kalau yang lagi diet ke saya. Sebenarnya pada dasarnya kuncinya ada di frekuensi dan porsi. Jadi selama frekuensi dan porsinya kalian itu oke, oke-nya nih yang kayak gimana nih? Nah ini nanti kita bahas. Selama frekuensi dan porsinya oke, boleh. Ya. Nah sekarang ini makanan yang tepat. Makanan yang tepat tuh kayak gimana sih Kak? Nah ini saya akan bahas antara karbohidrat sederhana versus si karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat sederhana ini cenderung yang pertama dia akan tinggi gula. Karbohidrat sederhana dia tinggi gula. Tinggi gula akan membuat kalian cepat ngerasa capek, ngerasa nggak bersemangat, ngerasa ngantuk ya biasanya kalau habis makan dessert box gitu kan cepat ngantuk. Rasanya ini waktunya tidur lagi. Padahal baru bangun tidur kayak gitu. Ini ada yang rendah serat ya. Jadi karena mostly dia terbuat dari tepung ya, tepung-tepungan biasanya mereka pakai tepung terigu ya, tepung terigu. Kemudian mereka pakai gula, pakai margarin, telur dan segala bahan-bahan yang tinggi kalori terutama gulanya, otomatis dia rendah serat. Dan kalau makanan yang manis itu berarti dia GA-nya tinggi. GA itu glycemic index. Glycemic index itu adalah makanan yang udah kita makan, itu seberapa cepat dia akan menaikkan kadar gula darah dalam tubuh kita. GI-nya makin tinggi berarti kenaikan kadar gula darahnya akan makin cepat. Makanya ini kan nggak bagus buat penderita diabetes ya. Ya iyalah Kak, masa ada orang penderita diabetes minum boba ya gitu. Ya makanya itu nggak ada, berarti kan emang kurang healthy gitu. Kalau dikonsumsi setiap hari gitu ya. Kalau sekali-kali nggak apa-apa. Kemudian akan ngerasa cepat lapar. Iya, baru aja Kak keluar Kak, habis GoFood nih tadi, minum boba sama dessert box. Kenapa udah lapar lagi ya? Kan gitu pasti. Iya nih lapar lagi. That's why kenapa orang yang suka makan cemilan itu rasanya pengen nyemil-nyemil terus, karena selalu cepat lapar. Gitu. Jadi setelah makan tuh bukannya makin makin semangat aktivitasnya, tapi yang pertama, dia akan rasa capek, jadi pengennya tidur lagi, rebahan lagi. Yang kedua, dia cepet lapar lagi. Abis tidur, rebahan, main HP, order GoFood lagi, pesen itu lagi. Ya udah segitu aja, terus si cycle-nya gitu. Makanya kita akan beralih sekarang ke karbohidrat kompleks, karena karbohidrat kompleks ini dia lebih bagus, tinggi serat dan tinggi nutrisi ya. Karena dengan kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks ini kita bakal dapat nggak hanya si karbohidrat aja, tapi kita bakal dapat si vitamin, mineral dari jagung, kemudian buah-buahan itu juga termasuk karbohidrat kompleks juga ya. Ini kita umbi-umbian ini bagus, whole grain itu bagus, biji-bijian itu juga bagus ya. Karena kita nggak akan dapat si karbo doang, dapat bonusnya si vitamin dan juga mineral. Nah, kemudian rendah gula ya. Jadi dia rendah gula, kemudian GI-nya dia juga rendah, jadi nggak langsung cepat gitu loh bisa naikin gula darah. Ya, nggak secepat itu ya Kak. Iya, agak santuy. Makanya nggak bikin ngantuk gitu loh kalau konsumsi ini. Kemudian kenyang lebih lama. Ya, dia bikin kenyang lebih lama. Kalau si karbohidrat kompleks ini ya. Jadi sensasi kenyangnya itu akan lebih bertahan ketika kalian makan jagung, makan umbi-umbian, makan buah daripada kalian cuma makan dessert box tadi ya. Nah, oke, next ini kita. Nah, kalau dari Kemenkes sebenarnya ada panduan makan yang praktis ya. Praktis diterapkan siapa aja. Namanya pedoman isi piringku. Nah, isi piringku ini kalian ya satu piring bulat itu dibagi jadi 3. Satu piring bulat dibagi jadi 3. Biasanya kan dibagi jadi 4. Nah ini dibagi jadi 3 aja. Bagi jadi 3. Nah, nanti sepertiganya itu kita isi nasi. Jadi nasinya isinya cuma sepertiga, jangan banyak-banyak. Nasinya isinya sepertiga. Kemudian kita isi juga dengan sayurannya. Loh, kan sayurannya perbandingannya sama loh, sama nasi, entah itu roti, entah itu kentang, sama perbandingannya. Jadi biar balance ya. Ini sama. Nah, kemudian untuk si lauk pauk, ini, nah lauk pauknya di sini. Jadi kalau pakai perbandingan ini kan gampang ya. Oh, jadi gampang ya Kak? Iya. Jadi kita isi separuh, jadi sepertiga tadi. Yang ini bagian satu tadi kan udah nasi atau bisa ubi-ubian, bisa pakai kentang, tadi kan di sini. Nah, sebelah ini yang kedua, sepertiga kedua ini kita isi sayuran. Sepertiga yang ketiga ini kita isi lauk pauk sama buah-buahan. Jadi jangan diketawain kalau ada temen di piringnya lagi ngefoto diet, loh kok ada semangka sih di piring kamu? Emang itu enak buat lauk? Ya bukan buat lauk juga kali. Makanya bisa di awal atau di akhir sebelum makan bisa atau sesudah makan boleh gitu.
lauk pauknya segini. Jadi jangan nasinya separuh, kemudian sayurnya cuma sedikit banget segini, kemudian kalian di sini diisi sama lauk pauk, buahnya nggak ada. Nah, itu kurang bagus ya. Padahal kita udah dikasih sebenarnya sama Kemenkes ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini gimana caranya kita makan tuh biar balance, biar semua zat gizi itu masuk. Karena apa? Karena prinsipnya zat gizi itu di dalam tubuh dia akan saling melengkapi. Jadi nggak bisa protein cuma jalan protein dia sendiri, kemudian dia kalsium dia jalan kalsium itu sendiri, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Lemak dia butuh jalan dia sendiri, nggak bisa, bakal terserap. Jadi seperti contohnya itu lemak ya, lemak itu dia membutuhkan vitamin C untuk agar penyerapannya itu dia lebih bagus di dalam tubuh, simpelnya gitu aja. Jadi memang prinsipnya zat gizi itu harus saling melengkapi. Makanya kita nggak bisa makan cuma satu macam aja, harus ada diversifikasi pangan dan juga variasi makanan. Jadi jangan tiap hari juga ya teman-teman makan makanan yang sama, tiap hari nasi pecel aja atau malam nasi goreng aja, jangan ya. Harus divariasi. Kalau hari malam ini udah nasi goreng, oke besok ganti makan sup, oke besok ganti sayur asem, oke besok kita ganti tumis pokcoy ya gitu. Karena memang harus bervariasi ya. Nah, ini saya ada contoh menu ya. Langsung kita praktek ke contoh menu ya. Jadi ini ada Anton, seorang laki-laki berusia 27 tahun dengan tinggi badan 165 meter, berat badan 60. Sesekali berolahraga yaitu 1 sampai 3 kali seminggu. Ini kasus yang tadi ya, case yang tadi. Berniat menurunkan berat badan untuk menikah pada pertengahan Maret 2021. Yang mau merit ya. Target BB-nya 57 kilo. Wih, gampang, Kak. 3 bulan. Masih ada 3 bulan kan gitu ya. Turun 57 kilo gampang. Gampangnya sih gampang, tapi untuk bikin 57 itu nanti jadi stabil, itu berarti butuh new habit kan gitu ya. Karena kalau habis merit nanti jembling lagi, apa kabar dietnya kan gitu. Jadi setelah mindset-nya dibenerin tentang diet, itu bagaimana caranya diet kita tuh long lasting. Jadi jangan sampai 3 bulan ini makannya yang menjaga banget buah, sayur, dibanyakin karbohidrat kompleks, kemudian nggak makan yang manis-manis. Tapi setelah 3 bulan rusak lagi, nggak bisa gitu. Jadi diet ini harus long lasting, jadi seumur hidup kita gitu. Karena untuk mempertahankan kondisi tubuh kita agar sehat dan bugar. Nggak cuma sehat ya, tapi juga bugar. Kalau menurut saya sehat itu adalah kondisi di mana tubuh kita tuh nggak sakit. Tapi kalau bugar itu gimana kondisi tubuh kita itu bisa mempertahankan level kesehatannya sehingga kita nggak gampang sakit gitu. Jadi nama kelas bugar ini udah bener banget ya Mas Bayu ya. Nah ini ada contoh menu saya ini menu pagi adalah ubi ungu nih ada ubi ungu. Ubi ungu, kita coba ganti karbohidrat kompleks ya. Ubi ungu kita sebenarnya 200 gram, kalorinya 164. Ini kira-kira ya, teman-teman bisa cek juga di Fat Secret nanti. Yang gampang di situ. Sama pecel. Pecel, kemudian telur mata sapi, buahnya kita makan semangka, atau semangkanya bisa juga dimakan di jam makan selingan. Oke. Gitu. Nah, si ubi ungu, pecel, telur mata sapi. Ada yang nanya, Kak emang enak ya makan ubi ungu sama pecel? Pecel kan cocoknya sama nasi. Apalagi orang Indonesia kalau belum makan nasi, belum makan. Enak kok, saya sering makan itu. Jadi, prinsipnya makanan pokok itu adalah, kalau di ilmu boga ya, prinsipnya makanan pokok itu yang pertama adalah mudah ditemui di lingkungan sekitar rumah. Jadi kalau yang ada di sekitar rumah itu semua adalah umbi-umbian, mungkin ubi ungu, tales, atau kentang, atau ubi jalar, boleh itu digunakan sebagai makanan pokok, ya. Karena syaratnya yang pertama adalah mudah ditemukan. Kemudian di lingkungan sekeliling terutama. Kemudian yang kedua adalah dia si makanan pokok ini rasanya lebih ke plain gitu. Kayak nasi itu kan plain ya. Nasi plain, kemudian roti gandum itu plain. Ubi ungu ini juga plain kok. Coba aja teman-teman makan ubi ungu sama nasi pecel. Enak. Saya sering itu. Kadang saya makan juga sama nasi jagung sama pecel, makan talas sama pecel. Oke kok. Dicoba aja dulu. Yang bikin kita pusing itu kan karena mindset kita makan itu harus ada nasi, padahal nggak juga gitu loh. Indonesia ini kaya dengan tanaman pangan yang beraneka ragam, ya kita harus manfaatkan itu ya. Apalagi ini lagi banyak-banyaknya kampanye untuk menggunakan produk lokal ya, saya sangat mendukung sekali. Biar kita nggak ketergantungan juga dengan ekspor beras ya. Oke, ini kemudian menu makan siang.
Karena tadi kan minta diturunkan ya, ini mau merit kan pertengahan Maret 57 kilo, dia mau minta diturunkan. Saya coba turunkan 0,25 ngikutin yang tadi, jadi 1814 kalori. Ini menu makan paginya segitu tadi, totalnya 658 kalori boleh lah kalau makan pagi segini boleh. Kemudian makan siangnya dia kentang juga. Oh, kentangnya diapain nggak? Kentangnya direbus. Makan sama apa? Ayam geprek. Oke, ada timunnya. Oke, well. Ada sambal bawang. Oke, sama mie chat time, Kak. Kan pengen chat time. Oh iya, boleh. Sekalian keluar, Kak, beli ayam geprek. Boleh. Oke, kalorinya berapa? 628. Berarti boleh, Kak. Diet mie chat time sama makan ayam geprek, Kak. Boleh. Siapa bilang nggak boleh ya? Nih udah masuk nih. Jadi 628 nanti 658 boleh. Masih normal. Udah menu makan malam, aku tetap pengen makan nasi, Kak. Boleh? Malam makan nasi boleh. Sayur sop boleh, sambal tomat, tempe goreng. Iya, Kak, karena udah kembali ke rumah. Jadi menunya menu rumahan. Boleh. Sambal tomat, tempe goreng masakan mama. Iya, boleh. Sama ngambil dikit boleh, Kak? Boleh. Oke, boleh. Totalnya berapa ini? Totalnya 527. Oke, total 527 masih boleh, Kak? Boleh. Kira-kira kalau untuk kita malam tanpa beraktivitas mau tidur aja itu sekitar ngabisin BMR paling sekitar 500 kalori ya. Ini nanti udah habis kita pakai buat tidur nanti. Tapi jangan terlalu tinggi juga ya. Nah, ini tadi kalorinya habisnya berapa? Dapatnya berapa? Oh, 18, 13. Ini tadi 18, 14. Selisih 1 ya, boleh. Berarti menu diet itu nggak harus yang ekstrim-ekstrim, nggak harus yang rebus-rebusan, nggak harus yang nggak bisa makan enak, nggak boleh mie chat time, beli KFC lah, beli pizza, boleh itu. Yang penting adalah kuncinya di frekuensi dan porsi, dan tetap dihitung kalorinya, jangan lupa gitu. Oke, oke gini aja Mas Bay, Mbak Nanda, mungkin bisa dilanjut ke sesi tanya ya, nanti buat teman-teman boleh kita sharing-sharing aja ya. Oke, terima kasih Kak Saila atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Nah, jadi teman-teman, kalau diet itu nggak harus kalian menahan untuk makan makanan favorit kalian, tapi kalian cukup untuk mengontrol apa yang kalian makan dan mengontrol olahraga kalian. Nah, selain dari segi olahraga dan nutrisi, kita juga harus memperhatikan dari segi kesehatan. Bagaimana cara agar diet itu bisa sehat, efektif, dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dibawakan oleh narasumber kita, Dr. Santi, yang mana saat ini sedang menempuh pendidikan di Shanghai University of Sport bersama founder kelas bugar ya, tentunya Kak Bayu Ristiawan ini. Nah, Dr. Santi ini merupakan saat ini merupakan penempuh pendidikan di Shanghai University of Sport ini bersama Kak Bayu, namun karena masih COVID ini jadi masih berada di Indonesia ya Kak ya. Halo Kak. Nah, nanti rencananya kalau balik mungkin nanti teman-teman bisa nitip oleh-oleh dari Dr. Santi. Nah, langsung saja kami persilakan Dr. Santi untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumbernya yang lain, siapa Coach Adit, teman-teman kelas bugar. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku share ini, share screen-nya dulu. Bisa dilihat? Bisa kan? Bisa. Oke. Jadi tema yang pengen kita angkat hari ini adalah gimana supaya lifestyle itu lebih baik, kitanya lebih happy, supaya mau ngapain aja itu lebih produktif. Makanya ada
makanya ada Coach Adit, ada Kak Saila juga untuk gizinya. Sekarang kita bahas dari sisi kesehatannya. Jadi, modern ini, akhir-akhir ini, asupan makanan yang nggak sehat itu dapat mempengaruhi tubuh. Jadi makanan yang nggak sehat dan aktivitas fisik yang nggak memadai itu sumber dari banyak masalah. Salah satunya adalah penyakit kronis yang kita nggak bisa lihat sekarang. Jadi banyak yang ke rumah sakit, banyak yang ke dokter. Saya nggak pernah sakit jantung loh dok. Kok tiba-tiba hari ini dokter bilang saya sakit jantung? Oh tunggu dulu, itu nggak mungkin hari ini. Pasti ke belakangnya harus dilihat. Pola makannya seperti apa, aktivitas fisiknya seperti apa. Karena semakin ke sini, angka penyakit kronis itu semakin meningkat. Walaupun angka kehidupan naik. Jadi nggak seimbang ya. Kok orang bisa hidup semakin panjang, tapi angka kesakitan semakin banyak. Berarti mungkin ada perkembangan di bidang medis, tapi ada penurunan di diet, makan. Sama kayak yang dibilang Kak Saila sama Coach Adi tadi, diet itu bukan seperti yang biasanya kita omongin sehari-hari ya. Diet itu biasanya umumnya orang-orang taunya adalah mengurangi makan supaya kurus. Enggak, kalau di kita, kalau di kesehatan, diet itu adalah mengatur pola makan. Jadi diet itu bisa bikin gemuk, bisa bikin kurus, bisa bikin untuk orang-orang yang tertentu, untuk orang-orang dengan penyakit resiko, itu memang ada dietnya sendiri khusus. Jadi diet itu tidak melulu untuk menurunkan berat badan. Nih, diet tinggi lemak dikaitkan dengan tingkat penyakit jantung yang lebih tinggi akhir-akhir ini. Kenapa penting makan makanan yang sehat? Karena kayak mobil yang mahal. Otak itu juga perlu bensin yang bagus. Juga perlu asupan gizi yang baik. Jadi semakin bagus kualitas makanannya, semakin bervariasi vitaminnya, mineralnya, antioksidannya akan semakin baik untuk otak. Jadi kita bilangnya adalah untuk makanan-makanan yang tidak seberapa sehat, itu kita bilangnya adalah waste buat otak. Jadi limbah buat otak. Yang kedepannya itu bisa merusak sel. Dan itu nggak cuma sel-sel di otak, tapi hampir di seluruh tubuh. Gitu. Nah, nutrisi yang baik itu nggak hanya berdampak pada kesehatan masa depan kita semua, tapi juga perasaan saat ini. Pola makan yang buruk bisa membuat lesu, sakit, lemah. Jadi, perbandingannya gini, kalau kita biasanya makan siang ya, yang paling kita nanti siang makan apa? Nanti siang makan apa? Biasanya kayak gitu. Kalau makanan yang kita makan itu tergolong makanan yang sehat, healthy food, bandingkanlah misalnya dengan mungkin kita bawa dari rumah. Kenapa saya bilang bawa dari rumah? Karena makanan yang dibuat sendiri itu biasanya kita bisa tentukan kadarnya. Apa yang ada di dalam makanan itu kita bisa atur. Kalau pakai oil, kalau pakai minyak apa yang dipakai? Kita bisa pilih pakai olive oil, kita bisa pilih pakai oil yang lain yang kadar lemaknya lebih rendah. Tapi dengan orang yang makan misalnya burger, saya bukan ngomong nggak boleh makan burger ya, tapi itu tadi sebagian besar makanan yang lemaknya tinggi, karbohidratnya tinggi, itu bikin metabolisme tubuh meningkat. Nah, ketika metabolisme tubuh meningkat, itu biasanya oksigenasi ke otak akan turun karena dipakai metabolisme tubuh yang tinggi.
Jadi setelah makan, enak nih makan, biasanya kita sebutnya apa ya, comfort food. Biasanya kita setelah makan comfort food, enak nih, happy sesaat. Setelah itu akan lebih cepat lesu, akan lebih cepat lapar lagi. Nah, makanan yang sehat, pola makan yang baik, yang apa namanya, bervariasi, membantu kekebalan tubuh dari infeksi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kronis, menjaga berat badan, itu bonus ya, meningkatkan mood, meningkatkan mental, jadi kita bisa lebih percaya diri biasanya, meningkatkan daya ingat dan memperkuat tulang otot. Itu hanya beberapa contoh kalau kita dapat nutrisi yang baik. Nah, ini hubungan mood dan food, jadi mood dan makanan. Biasanya kalau kita nggak mood, kita lebih tertarik ke comfort food. Nggak masalah, boleh. Tapi benar katanya Mbak Kaila, Mbak siapa tadi? Mbak Saila tadi, tidak boleh terlalu sering. Maksudnya sesekali boleh. Tapi kalau terus-terusan nggak boleh. Jadi makan yang berlebih dan obesitas itu biasanya sering dikaitkan. Memang orang yang depresi, ansietas itu cemas, itu biasanya akan lebih seneng kalau dia makan comfort food-nya dia. Jadi makanan apa yang aku suka. Sudah nggak mikir nih, apa yang ada di dalam makanan itu. Tapi jangan lupa itu hanya dalam jangka pendek. Jadi itu kayak lingkaran gitu. Apa namanya, makanan yang memberikan sedikit kelegaan dari emosi negatif, suasana hati, itu biasanya makanan yang kaya kalori. Yang kronis itu maksudnya dalam waktu yang panjang. Pada akhirnya mengarah ke obesitas. Nah, obesitas sendiri itu meningkatkan kerentanan seseorang terhadap depresi dan kecemasan. Jadi, apa yang kita makan itu berpengaruh kepada mood kita, berpengaruh kepada kondisi badan kita, fit tidaknya kita, happy enggaknya kita, gitu. Karena makanan semuanya tahu ya, makanan itu salah satu dari pabrik dopamin. Semakin suka kita makanan, semakin enak, itu biasanya dopaminnya semakin banyak yang keluar. Tapi perlu diingat, perilaku asupan makanan yang itu-itu saja mengarah pada aktivitas jalur reward otak yang pada akhirnya mengesampingkan sinyal rasa kenyang. Jadi kita akhirnya nggak kenal kenyang. Lapar aja pikirannya, pengen makan lagi. Nah, kalau udah gitu, menimbulkan kebiasaan makan yang berlebihan. Gitu. Pentingnya balance diet yang seimbang. Nah, diet yang seimbang itu harus memenuhi semua kebutuhan nutrisi seseorang. Jadi, semuanya proporsional, satu sama lain. Entah itu mineralnya, entah itu vitaminnya, entah itu proteinnya, entah itu karbohidratnya. Nggak ada yang, diet terlalu tinggi protein juga nggak baik. Diet terlalu tinggi karbo juga nggak baik. Jadi semuanya harus proporsional. Karena itu untuk memelihara tubuh. Gitu. Ini. Untuk bekerja secara efektif, semua organ dan jaringan dalam tubuh membutuhkan nutrisi yang tepat. Kalau enggak, kita akan mudah terinfeksi, akhirnya sakit, kelelahan, bisa diserang banyak penyakit kronis. Karena gini, sebagian besar lemak yang kan ada tuh yang namanya lemak visceral, itu nggak bisa dilihat dari luar. Itu hanya bisa dilihat mungkin udah terasa kalau kita sudah sakit, mungkin di hati, di hepar, di jantung, gitu. Bisa dilihat mungkin dengan CT scan, tapi jarang sekali kan orang ke rumah sakit hanya untuk ngecek lemak visceral saya berapa dok. Gitu. Ada cara ngitungnya, cuman itu hanya kira-kira. Itu belum jadi gold standard. Gitu. Nih,
makan dari food, makanan yang bervariety dari grup, jadi dari food group. Jadi harus ada buahnya, harus ada sayurnya, harus ada grain itu apa? Biji-bijian, harus ada proteinnya. Yang paling sedikit adalah dairy-nya. Jadi diperbanyak yang memang karbohidratnya dicari dari tempat yang lain. Kalau makan nasi, kalau kita nggak makan nasi, kita dapat karbohidrat nggak ya, Kak? Jangan khawatir, apapun yang kita makan ada karbohidratnya. Buah pun ada karbohidratnya. Nggak masalah. Di sini dairy-nya diganti grain ya, diganti biji-bijian biasanya untuk yang lebih sehat. Bukan berarti nggak boleh makan nasi. Nasi pun bisa dipilih. Banyak sekarang kan nggak hanya nasi putih. Ada nasi merah, ada nasi hitam, ada nasi apa? Yang kalorinya rendah banget itu namanya apa? Yang dari Jepang. Ada yang semacam nasi shirataki, itu macam-macam. Jadi enaknya masak sendiri ketika pengen lebih sehat, itu adalah kita tahu apa yang kita masukkan dalam makanan kita. Bukan berarti nggak boleh jajan, boleh. Tapi ya itu tadi, proporsinya. Seberapa sering, nggak masalah. Terus, aim for healthy weight. Jangan, kalau pikiran pengen kurus, itu pada akhirnya akan lapar. Biasanya seperti itu. Karena itu memang psikologi, bukan bukan dari kitanya. Itu memang sebagian besar orang seperti itu. Jadi lebih baik kita mencari berat badan yang sehat. Kalau sudah sehat ya sudah di-maintain, dipertahankan. Jangan terus semakin kurus, semakin kelihatan bagus, pengen kurus lagi, padahal nanti berat badannya sudah tidak ideal. Sudah di bawah berat badan yang normal. Gitu. Jadi berat badan yang sehat adalah berat badan yang ada, yang body mass index-nya ada di antara tinggi badan dan berat badan. Tapi ini tidak boleh ada health issue. Jadi tidak boleh ada penyakit bawaan yang lain. Makanya pentingnya ketika kita mau memulai lifestyle yang baru, healthy lifestyle, akan lebih baik kalau kita konsultasi. Jadi olahraganya seperti apa, nutrisinya seperti apa. Kalau perlu kita ke dokter untuk mengenal badan kita ini apakah benar-benar fit, apakah ada penyakit yang lain, yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Karena enggak bisa kalau ada DM misalnya diabetes mellitus, itu dia nggak sembarang diet karena ada dietnya sendiri gitu. Jadi itu perlu disesuaikan. Kalau masalah BMI tadi sudah diajari cara ngitungnya ya. Kan enggak susah. Nah ini, aim for healthy weight. Jadi yang kita cari adalah berat badan yang sehat. Kalau kamu sehat, jangan sampai kalau sudah sampai di berat badan yang sehat, jangan sampai naik lagi. Karena sebagian besar, semakin kita bertambahnya umur, berat badan itu naik. Itu semua orang. CDC bilang, orang di atas 30 atau 40 tahun itu sekitar berapa kilo gitu. Karena memang konsumsi makannya, jadi pola dietnya dan pola olahraganya. Jadi kalau kita sudah ada di healthy weight, di berat badan yang ideal, berat badan yang sehat, gimana caranya supaya berat ini nggak naik? Dan itu nggak bisa sehari 2 hari, itu harus dibuat kebiasaan yang dari lama, dan kebiasaan itu nggak bisa singkat, pasti lama.
orang yang sudah terbiasa makan bersih, maksudnya makan bersih itu mengurangi goreng-gorengan, mengurangi, di sini saya bilang gorengan boleh, tapi perlu diingat, lemak yang ada di dalam gorengan itu bukan lemak yang mudah diurai, gitu ya. Jadi kita di sini itu bukan makanan yang kita sebut makanan bersih. Boleh, kita enggak ngelarang. Tapi waktunya, seberapa seringnya itu. Orang yang terbiasa makan makanan bersih biasanya dia akan lebih prefer makan makanan bersih karena itu kebiasaan saja. Nggak masalah. Memang awalnya akan susah banget, tapi lama-kelamaan pasti terbiasa. Tapi kalau kita memang niatnya untuk lose weight, ya lose weight untuk meningkatkan kesehatan, itu aja. Nggak perlu yang sampai kurus banget, sampai lingkar pinggangnya kecil banget, takutnya malah jatuhnya nanti malnutrisi. Terus meningkatkan kesehatan dari mulai makan buah-buahan, makan vegetables, makan kacang-kacangan apa ya? Terlalu banyak juga nggak baik, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Mengurangin fat, mengurangin lemak dan gula. Itu gula, dan ini bisa ditambahin sih, garam juga harus dikurangin sebenarnya. Terus porsinya juga harus masuk akal. Kalau mau menaikkan berat badan, ya harus ditambah. Kalau mau menurunkan, ya harus dikurangin. Tapi ini better kalau kita konsultasi dulu ke nutrisionis atau ke pelatihnya biasanya ya. Terus gerak, olahraga, aktif gitu. Itu biasanya akan lebih happy kita. Sudah makan bersih, terus kita olahraga. Gitu. Ini cuman quote aja sih. Nggak ada yang magic. Semua yang magic itu biasanya cuman sebentar dan nggak bertahan lama. Jadi kalau kita mau sehat, kita harus hidup sehat, makan sehat, supaya kelihatan sehat dan sehat. Gitu ya. Harus olahraga. Ini American Journal ngomong kalau diestimasikan tidak aktifnya seseorang secara fisik itu menyumbangkan 1 dari 10 kematian di seluruh dunia. Jadi seandainya kita mau olahraga, itu bisa mengurangi setidaknya 25% atau 1,3 miliar kematian yang bisa kita cegah per tahunnya. Banyak kan? Jadi harus mulai dari sekarang, jangan ditunda. Ini melatih fisik, manfaat latihan fisik secara reguler. Dia untuk kardiovaskular, untuk jantung, itu mengurangi heart disease, mengurangi penyakit jantung, mengurangi stroke, mengurangi darah tinggi. Mengurangi faktor resiko ya, bukan berarti terus nggak bisa sama sekali. Mengurangi faktor resiko. Untuk kesehatan tulang, dia improve bone mass. Dia mengurangi resiko osteoporosis, mengurangi resiko osteoartritis. Ini yang paling banyak adalah metabolic health. Banyak sekali metabolic syndrome. Jadi penyakitnya orang zaman sekarang adalah metabolic syndrome. Itu biasanya bisa dilihat dari lingkar perutnya. Yang lingkar perutnya di atas rata-rata mulai diturunkan karena biasanya itu adalah salah satu indeks di mana kita lihat orang ini itu ada metabolic syndrome-nya apa enggak. Itu di situ. Jadi metabolic syndrome dengan olahraga secara rutin kita bisa mengurangi itu. Mengurangi body fat, mengurangi hiperkolesterol, mengurangi resiko untuk kena diabetes gitu ya. Untuk psychological being, jadi untuk mood kita itu menurunkan stres, itu sudah
pasti. Menurunkan perasaan sedih, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan confidence. Orang yang semakin fit, itu biasanya akan semakin confidence. Gitu. Ini mungkin nanti kalau mau lebih jelasnya ke Coach Adit atau di kelas bugar ya. Ini adalah latihan aerobik exercise yang direkomendasikan oleh AHA. Ini sebenarnya pada waktu yang umum juga bisa. Cuman kemarin ini banyak dibicarakan lagi karena kita di rumah. Gimana nih olahraganya di rumah? Gimana nih olahraganya di rumah? Emang bisa nih nggak pernah ke gym gimana? Itu banyak banget yang nanya. Jangan khawatir karena olahraga itu bisa dikerjakan di mana-mana. Yang penting continue. Yang penting continue dan terukur gitu. Jadi kalau AHA itu menyarankan olahraganya aerobik. Paling tidak 30 menit sehari selama 5 hari. Jadi ada 2 hari libur. Jadi nanti totalnya adalah 150 menit dalam 1 minggu. Atau itu kalau yang moderate ya, olahraga yang moderate. Kalau mau olahraga yang high intensitas, itu paling nggak 25 menit selama 3 hari. Jadi nanti seminggu totalnya ada 75 menit. Itu nggak harus berturut-turut. Boleh hari ini, besok istirahat, lusa olahraga lagi. Dan ini mungkin nanti coachnya yang lebih tahu ya. Biasanya kalau kita olahraga high intensitas, otot mana yang hari itu dipakai, besok diistirahatkan. Gitu. Jadi jangan terus dipakai terus karena pasti jenuh. Otot itu juga bisa jenuh. Nah, itu juga bisa menurunkan imunitas. Makanya lebih baik konsultasi ke yang lebih paham. Ini penyakitnya kita semua ya. Sitting disease. Kalau sudah nonton drakor, nggak bisa diganggu. Mulai duduk sambil selonjor, sampai tengkurap, sampai melumah dari pagi ke pagi lagi. Ini bahayanya kalau dilakukan terus-terusan, bisa obes, penurunan massa otot. Kenapa kok di rumah, badanku yang awalnya six pack kok jadi nggak six pack lagi? Iya dong, nggak gerak sama sekali, massa ototnya pasti turun, gitu kan? Bisa resistensi insulin, yang pada akhirnya diabetes, kontrol gula terganggu, meningkatkan masalah sendi, resiko kardiovaskularnya juga meningkat. Ini tahun 2001 ya, tapi ini sampai sekarang aku cari yang paling baru nggak ketemu. Jadi kita itu hidup semakin panjang, tapi quality of life-nya semakin jelek. Kenapa? Karena makanan fast food semakin banyak, makanan yang kita bilang makanan yang nggak sehat itu semakin banyak karena kita semakin sibuk. Alasannya adalah nggak ada waktu, gitu. Makanya kita drive thru aja, ya udahlah kita ini aja, itu yang menyebabkan paling banyak kita hidup lebih panjang tapi quality of life-nya semakin buruk. Bukan berarti semakin sehat, mungkin ini sistem kesehatan yang semakin baik gitu. Jadi sakit ketahuan diobatin, tapi yang namanya hidup sambil sakit ya kan juga nggak maksimal, nggak produktif. Nah, nutrisi dan gaya hidup dapat berdampak besar pada harapan hidup. Jadi mulailah sejak dini. Semakin dini semakin bagus. Kalau bisa yang sudah punya adik-adik kecil, anak-anak kecil itu mulai dibiasakan makannya yang sehat dengan olahraga yang disesuaikan. Pola makan yang sehat dan aktivitas fisik yang teratur akan membantu pemulihan dari penyakit dan membantu melindungi dari masalah kesehatan. Ini American Dietary Guidelines bilang healthy eating, jadi makan yang sehat dan physical activity yang reguler itu membuat orang dari semua umur bekerja lebih produktif, hidup lebih menyenangkan, hidup lebih senang, lebih enjoy, dan merasa dirinya itu dalam keadaan yang terbaik. Jadi bekerja itu pasti lebih baik. Nanti outcome-nya pasti juga akan lebih baik. Udah, itu aja dari saya. Mungkin nanti kita bahas di diskusi ya.
Oke, terima kasih Dokter Santi atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat sahabat bugar semuanya. Dan sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari sahabat bugar ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan diet secara sehat, efektif, dan berkelanjutan. Bisa langsung raise hand-nya, diklik. Jadi kita bisa tahu siapa yang ingin bertanya. Oke, sambil menunggu penanya, kalau misalkan teman-teman atau sahabat bugar pengen bertanya pengen tahu lebih dalam lagi, nanti sahabat bugar bisa kunjungi atau langsung tanya ke narasumber kita, bisa ke Kak Saila kalau berkaitan dengan nutrisi, atau ke Coach Adit, atau juga bisa ke Dokter Santi. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya melalui DM di Instagram narasumber kita. Bentar ya. Kak Bayu, bisa minta tolong dicekkan chatnya. Oke, sebentar. Baik, sambil nunggu sahabat bugar yang pengen tanya speak up langsung ya, saya sambil bacakan pertanyaan yang di awal-awal tadi. Jadi yang pertama ini pertanyaan untuk Coach Adit. Pertanyaannya saya bacakan, Coach, kenapa ketika kita berhenti melakukan gym dalam beberapa bulan, badan kita jadi kelihatan kurusan? Itu kenapa, Coach? Langsung dijawab? Bisa langsung dijawab, Coach. Oke. Jadi gini, saat kita melakukan olahraga, otomatis kan ada namanya gerakan-gerakan otot. Jadi gerakan-gerakan otot itu berkontraksi. Jadi otot-otot itu berkontraksi, itu yang menimbulkan kesan ada pembesaran otot. Tapi pembesaran otot itu akan turun atau akan kembali normal lagi di 3 jam berikutnya setelah latihan. Tapi tidak menutup kemungkinan akan adanya adaptasi fisiologi. Artinya ketika kita sudah melakukan exercise sampai rutin sekitar 1-3 bulan ke depan, otomatis akan ada namanya hipertrofi atau pembentukan atau pembesaran massa otot itu tadi. Tapi jika nanti itu tidak dilakukan secara rutin atau tidak dilakukan secara kontinu, itu akan menyebabkan penurunan dalam massa otot itu tadi. Karena gini, biasanya kalau dalam psikisnya orang sudah mau mulai berolahraga, dia itu secara tidak langsung akan tiba-tiba tuh merubah pola hidupnya. Misalnya dari merokok, secara nggak langsung dia akan tidak berhenti merokok, tapi mengurangi rokok. Hal-hal yang seperti itu biasanya. Terus misalnya dari, ya udah, besok saya mau latihan, soalnya jadi saya nggak boleh tidur malam-malam, kayak gitu. Cuman kalau itu tidak dilakukan secara kontinu, itu juga akan menyebabkan massa otot akan menurun pada akhirnya. Gitu. Baik, itu yang bisa disampaikan oleh Coach Adit. Jadi mungkin dari Kak Indra, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau masih ada yang dibingungkan? Monggo silakan ditanyakan lagi ya, sambil saya bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Kak Mikael Bram. Nah, jadi pertanyaannya seperti demikian. Ini pertanyaan ini bisa dijawab ini ya, semua narasumber. Jadi nggak ada dikhususkan ini. Apakah orang kurus perlu diet atau mungkin bisa menimbulkan penyakit? Nah, ini mungkin yang dimaksudkan orang kurus itu masih boleh diet lagi nggak? Kemudian apakah kurus itu juga beresiko terkena penyakit? Nah, ini pertanyaan, mungkin saya perjelas seperti itu. Boleh dijawab
dari Coach Adi dulu, nanti bisa ditambahkan Kak Saila sama Bu Santi ya. Oke, monggo silakan. Jadi apakah semua orang itu apakah semua orang gemuk itu harus diet gitu ya? Apakah orang kurus harus diet? Kemudian ketika kurus apakah juga beresiko kena penyakit? Itu yang dimaksud. Gitu. Jadi diet itu sudah dijelaskan tadi oleh Dokter Santi. Dia beliau juga menjelaskan tentang bahwa diet itu bukan konsep diet, itu bukan hanya tentang penyakit yang kita hadapi, apalagi di zaman dulu tidak paham dengan Tuhan. Artinya kalau saya bilang apakah orang gemuk itu perlu diet, yang saya bisa jelaskan di sini adalah semua orang itu perlu diet. Kenapa semua orang itu perlu diet? Kenapa semua orang perlu diet? Karena dengan diet jangka hidupmu juga akan lebih panjang nantinya. Karena diet bukan mengurangi, diet bukan menambah, tapi diet itu mengatur pola makan. Orang harus perlu diet. Cuman kalau misalnya ada orang yang memang tidak mengerti tentang konsep diet, mereka akan bertanya seperti ini. Cuman saya luruskan lagi mindsetnya bahwa diet itu bukan hanya tentang diet itu harus pada zaman sekarang ini harus sudah dibuat sebagai kebutuhan pokok, bukan lagi kebutuhan secondary atau ini sudah harus dibuat sebagai kebutuhan pokok. Diet itu sebagai kebutuhan pokok. Terus kalau misalnya orang gemuk, apakah belum tentu sehat? Apakah ada penyakit atau enggak? Itu lain lagi ceritanya. Karena dalam konsep sehat, kalau dari pandangan personal trainer itu kan ada 3 tadi, psikologi, fisiologi, dan anatomi itu tadi. Jadi artinya ada orang gemuk yang psikologinya itu sehat, senang-senang gitu. Cuman kalau kita lihat dari fungsi tubuhnya berdasarkan fisiologi, itu belum tentu sehat. Gitu kan. Jadi konsep yang benar-benar sehat itu juga tidak bisa kita dapatkan 100%. Cuman yang kita hanya bisa memaksimalkan dari fisiologi, psikologi, sama anatomi kita. Kayak gitu sih. Oke. Oke, terima kasih atas jawaban Coach Adit. Mungkin Kak Saila sama Dr. Santi bisa menambahkan. Sama saya sampaikan ke sahabat Bugar ya, tolong untuk pertanyaan yang ditulis itu disampaikan kepada siapa. Jadi nanti biar untuk efisiensi waktu. Kayak gitu. Nanti bisa menambahi. Ya, saya kasih tambahan sedikit ya. Jadi kalau yang dibilang kurus itu sebenarnya yang kurus secara mirror aja, secara dia ngaca aja, pipinya kelihatan tirus, ataukah pakai baju ukuran S atau XS yang dimaksud kurus, ataukah kurus sebenarnya karena dia udah mengukur BMI-nya itu perlu